Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Wulandari dari kelas 2H Prodi Manajemen dengan NIM 2303102191. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar akuntansi 2 dengan judul Aktiva tetap tidak berwujud. Pengertian dari aktiva tetap tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat, tetapi masih memiliki nilai ekonomis dan mempunyai kelebihan tertentu yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan. Contohnya adalah hak paten, lisensi, hak cipta, goodwill, franchise, dan trademark. Aktiva tetap tidak berwujud dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap yang merupakan aset yang digunakan dalam operasi-operasi penyelenggaraan suatu perusahaan dan dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Karakteristik aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, tidak memiliki substansi fisik seperti peralatan atau kekayaan, namun masih menjadi salah satu aset jangka panjang yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, nilai ekonomis aktiva tidak berwujud terletak pada hak-hak istimewa yang dapat diberikan kepada pemiliknya. Yang ketiga, aktiva tidak berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud antara lain 1. Hak paten, 2. Copyright, 3. Trademark, 4. Franchise dan license, 5. Goodwill. Yang pertama, paten. Paten adalah aktiva tetap tidak berwujud yang merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atau invensi yang berhubungan dengan teknologi. Paten diberikan untuk melindungi inventor dari penggunaan komersil tanpa izin dari penulis paten. Paten dapat digunakan untuk meningkatkan nilai syarikat dan dapat diterbitkan atau amortisasi sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan syarikat. Yang kedua, copyright. Copyright adalah aktiva tetap tidak berwujud yang merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta terhadap kerja-kerja seni, seperti buku, lagu, atau film. Untuk mendapatkan copyright perlu disampaikan informasi teknis mengenai kerja seni kepada umum dalam aplikasi copyright. Copyright dapat dijual atau diteruskan kepada lain-lain, dan hak copyright dapat dijamin melalui pendaftaran copyright di negara atau wilayah yang diinginkan. Yang ketiga, trademark. Trademark adalah aktiva tetap tidak berwujud yang merupakan merek dagang atau logo yang dimiliki sebuah bisnis. Trademark dapat meningkatkan penjualan dari produk dan digunakan untuk mencegah plagiarisme yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemilik produk dapat mendaftarkan nama-nama tersebut pada unit pemerintahan untuk mendapatkan hak proteksi atas nama-nama produk tersebut. Yang keempat, franchise dan license. Franchise adalah perjanjian kontrak antara pihak yang mengambil franchise dengan pihak yang memberikan franchise. Franchise dapat berupa hak menjual produk, hak penyediaan jasa, atau hak penggunaan merek dagang. Lisensi adalah hak yang diberikan kepada individu atau perusahaan untuk menggunakan paten, hak cipta, atau merek dagang tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, goodwill merupakan salah satu jenis aktiva tetap tidak berwujud yang merupakan nilai ekonomi yang diperoleh ketika sebuah perusahaan dibeli dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai pasar wajar dari aset yang teridentifikasi. Goodwill dapat dihitung dengan rumus goodwill sama dengan P min buka kurung A min L tutup kurung, di mana P adalah harga beli perusahaan, A adalah nilai pasar wajar aset, dan L adalah nilai pasar wajar dari kewajiban goodwill. Dapat dihitung dengan metode amortisasi yang biasanya dilakukan setiap tutup buku. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi aktiva tetap tidak berwujud, yaitu aktiva tetap tidak berwujud adalah bahwa ia merupakan aktiva yang umumnya lebih dari satu periode akuntansi, tidak memiliki wujud fisik, tidak untuk dijual, dan sangat berguna dalam operasi perusahaan. Aktiva tidak berwujud mencerminkan hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Aktiva tidak berwujud dapat berupa paten,
hak cipta, goodwill, dan lisens. Memiliki masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari 1 periode akuntansi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.